Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk menguatkan kita hari ini dalam beraktivitas. Kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa, berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas renungan kita hari ini tertulis di dalam buku Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pelajaran apa yang kita peroleh dari ayat ini? Kami mencatat paling sedikit ada 3, yakni yang pertama, kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini, manusia dan ciptaan lainnya adalah terjadi menurut rencana Tuhan sendiri. Dan tidak ada yang kebetulan, semua melalui proses. Dan proses ini juga termasuk dalam rencana Tuhan. Dapat kita pelajari dari Alkitab tentang karya Tuhan, yakni mengenai penyelamatan manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita dibenarkan dan ditebus. Dan yang paling tinggi adalah mengembalikan kesegambaran kita dan keserupaan kita dengan Allah Bapa kita di surga. Itu makanya kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Pelajaran kedua adalah Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya dalam hidup kita ada banyak peristiwa, baik itu suka maupun duka, yang pasti suka dan duka dipakai Allah untuk kebaikan kita. Kita bisa belajar dari Alkitab tentang figur Ayub. Dalam hidupnya, dia mengalami banyak hal-hal yang menyedihkan. Harta-harta habis, anak-anaknya telah tiada. Bahkan dalam perjalanannya istrinya juga ikut mengutuk dia. Dan tidak hanya itu, sahabat-sahabatnya juga mengadakan vonis kepada dia. Apa yang terjadi terhadap Ayub? Dia sabar, dia menahan diri, dia tetap teguh, dia tidak berkomentar, tidak mencari pembenaran akan peristiwa itu. Yang lebih tinggi lagi, dia tetap memuji Tuhan, dan tetap memuji Tuhan. Dengan kata lain, dia memenangkan pertarungan hidup dan memperoleh hasil yang luar biasa. Kita lihat di akhir hidupnya, dia sungguh berbahagia. Saudaraku, dalam era sekarang ini juga seharusnya kita menjadi pemenang. Karena apa? Yesus Kristus sudah mengalahkan segala kekuatan dosa dan maut. Karena dengan mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan juga mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, akal pikiran, dan kekuatan kita, serta menurut kehendaknya, dapat dipastikan kita juga pemenang. Benarkah demikian? Hal yang ketiga, kehendak tertinggi dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah melakukan hal yang baik bagi
anak-anak yang telah dipilihnya dari semula. Dalam Roma pasal 8 ini terdiri dari 3 bagian, yakni 1, hidup oleh roh. Dengan demikian, kita menjadi anak Allah. Ayat 15, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. 2, pengharapan anak-anak Allah. Sekalipun dalam hidup kita luar biasa tantangan, rintangan, atau kita sebut badai, dalam hal ini kita tetap memiliki harapan karena Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita dan meneguhkan kita dalam kondisi apapun. 3 adalah keyakinan iman, yakni jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan penyertaan-Nya hingga saat ini. Renungan, kita seharusnya mempelajari Alkitab secara terus-menerus dan berbagai cara, dan juga memaknainya, supaya dalam hidup, apapun yang terjadi, suka atau duka, semua mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu hari ini, ya Tuhan. Kami dengan tegas mengetahui bahwa Tuhan turut bekerjasama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan, sehingga kami dapat memenangkan segala pertarungan dalam hidup ini. Berikan hikmat dan kekuatan kepada kami untuk beraktivitas hari ini, agar semua kegiatan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur.